Penggalangan dana ya. Baru 4 atau 3 hari sudah minta penggalangan dana. Dari kebanyakan masyarakat Indonesia yang menilai, apakah nggak seharusnya yang ada dulu dijual, ya? Karena yang sudah-sudah seperti halnya Om Tukul Arwana, almarhum Olga Saputra yang sampai meninggal, sampai wafat ya. Terus Bang Sapri, mereka sampai berbulan-bulan tuh nggak ada tuh penggalangan dana ya. Apa itu? La ilaha illallah. Kenapa minta sumbangan dana, oi, sama kami ini? Nggak lihat apa bu kami ini, nak. Makan aja kami cuma pakai terasi pepul, bu. Iya, saya mau galangin dana buat artis. Ya Allah, saya makan aja saya masih sama-sama lilan. Gak pernah saya yang namanya makan burger itu, bu. Hai, saya Indra Bekti. Saya punya BPJS loh, pakai mobile JKN. Jadi... Nah, itu ada kan BPJS-nya? Pakai. Jangan disia-siakan, pakai BPJS-nya. Ya, supaya jangan minta-minta sama rakyat Indonesia. Karena apa? Kita lebih susah. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Indra itu akan disini. Oh, ini berita yang lagi viral, yang sering diceritakan sama tetanggaku kemarin tuh. Apa? Baru aja beberapa hari dia sakit, bininya udah menggalang dana. Asuransi Indra Bekti dipertanyakan. Adik ipar, dia baru join 6 bulan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Asuransi presenter Indra Bekti yang dirawat karena pembuluh darahnya pecah yang sempat dipertanyakan, kini dijelaskan oleh presenter dan sekaligus adik ipar Indra Bekti, Komoriki. Komoriki yang merupakan suami dari adik Aldila Jelita itu menjelaskan bahwa Indra Bekti baru sekitar 6 hingga 7 bulan bergabung dengan asuransi. Untuk asuransi sendiri, Kak Bekti baru join asuransi sekitar 6 atau 7 bulan. Kalau gue nggak salah, jelas Komoriki, dikutip dari akun @komoriki. Dan penyakitnya ini sakit yang kritis. Dan sakit kritis itu ada masa tunggu 1 tahun baru di cover asuransi, jelasnya. Oleh karena itu, Indra Bekti tidak bisa mendapatkan klaim asuransi. Sementara untuk downgrade kamar, Komo mengatakan bahwa Bekti tidak bisa melakukannya karena saat ini dia masih di ruang ICU. Presenter yang dikenal membawakan acara Katakan Putus itu juga menyinggung tentang keinginan keluarga memindahkan Bekti ke rumah sakit lain. Hanya saja, ada banyak pertimbangan, mengingat kondisi Bekti saat ini. Yang sakit itu kepalanya. Jadi, untuk pindah-pindah rumah sakit nggak sama kayak lo sakit batuk atau flu, yang bisa gampang pindah rumah sakit. Tuturnya, nggak segampang itu. Harus cari dulu rumah sakitnya. Rumah sakitnya sanggup atau enggak. Bagaimana nantinya perpindahan dari rumah sakit ini ke satunya. Karena kepalanya Wo yang sakit, jadi harus banyak banget pertimbangannya. Jelas Komo. Kepo ya. Jelas Pak Bekti nggak ke rumah kau, nggak minta makan sama kau. Dan kenapa baru 7 bulan? Ya mereka punya alasannya sendiri, sayang. Iri banget kau sama hidup. Ingat sayang, banyak sekali berita tentang asuransi yang merugikan atau penjelasannya kurang jelas atau tidak menguntungkan sama sekali. Jadi banyak mindset di orang-orang yang dulu, orang-orang lama, bahwa nggak usah deh asuransi, ngapain. Nanti kau bilang lagi si Bekti banyak temannya, banyak juga yang punya asuransi, kenapa dia nggak ikut? Kenapa nggak kau biayain aja? Ya, kalau menurut pribadi itu terserah dia lah.
kita netizen, kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan keadaan mereka, bagaimana kondisi ekonominya dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin yang kita lihat selama ini yang kelihatan doang. Terkait donasi itu, ya saran kepada kita, mau kita kasih. Kalau nggak mau ngasih, nggak usah ribut. Jangan malah mengomentari, jangan malah mencibir. Itu kalau aku, ya. Makanya aku santai aja, biar aja. Gitu. Di openin donasi ya. Kalau mau kasih. Kalau nggak usah. Yang sakit itu adalah kepalanya yang sakit gitu. Jadi untuk pindah-pindah rumah sakit itu nggak sama kayak lu sakit batuk atau flu gitu, yang bisa gampang lu nantinya pindah rumah sakit terus lu nunggu di ruang tunggu gitu, lu nunggu di parkiran atau segala macam. Nggak segampang itu gitu. Jadi harus cari dulu rumah sakitnya sanggup atau enggak, terus bagaimana nantinya perpindahan dari rumah sakit ini ke rumah sakit yang satunya. Bosan di RS, Indra Bekti ingin sepatu hingga PS5. Keluarga mengungkap Indra Bekti punya sejumlah keinginan saat keluar dari rumah sakit. Ia sendiri mengaku sudah bosan dirawat di RS Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Indra Bekti sudah seminggu dirawat di RS tersebut semenjak pertama kali dilarikan ke sana pada Rabu, 28 Desember karena mengalami gejala pendarahan di otak hingga tak sadarkan diri. Semalam itu, kami mengobrolkan sama abang yang pertama, dia Indra Bekti. Diledek, "Dek, lo mau pulang gak?" Indra bales, "Maulah, bosan nih," kata Cipta, adik Indra Bekti. Seperti diberitakan Detik Hot pada Selasa, 3 Januari tahun 2023. Terus ditanya lagi, "Lo mau apa?" PS. Indra balas, "Iya, boleh nih buat main." Terus PS berapa? PS1. Terus kata dia, PS5 dong. Sekarang sudah PS5 dong, lanjutnya. Berarti kan sudah alhamdulillah nih ingatannya masih ada, kata Cipta. Dia minta sepatu, ya diledek sama abang. Ya memang gak punya sepatu loh, kata Cipta. Cipta juga mengatakan Indra Bekti mengalami kemajuan yang cukup positif setelah sepekan dirawat di rumah sakit. Kini, kakaknya itu semakin lancar bisa bercanda dengan orang-orang yang menemaninya di rumah sakit. Dia mengobrolnya sudah mulai enak, dan ya mungkin kalau kemarin kayak sedikit terbata-bata walau jelas, tapi hari ini sudah enak mengobrolnya. Bercanda-canda terus, kata Cipta. Insya Allah, mudah-mudahan kalau dilihat semakin membaik, semakin cepat pindah ke ruang inap, lanjutnya. Jadi menurut gua, orang baik itu adalah satu, bukan